Hai kalian, para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir selalu di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini giliran kalian untuk mendapatkan bacaan dengan judul Angel's Message dari Angel's Guide Oracle Message. Oke, ya, seperti kalian tahu saya punya ini ya. Ini terbalik. Ini adalah kartu Oracle card saya yang berjudul Angel's Guide ya. Kartu kesayangan karena paling baru. Oke. Pesan untuk kalian, coba dibuka satu kartu. Healing energy. What happened ayat naon? My dear Gemini, ada yang perlu healing, ada yang perlu di healing dari hidup kalian. Apa tuh? Tentang apa ini? Yang jelas healing energy ini diberikan sebagai pesan untuk kalian, untuk mengingatkan apapun keadaan kalian saat ini, masih bisa diperbaiki, masih bisa di-healing atau disembuhkan. Kalau ada di antara kalian yang sakit, ya sakit secara fisik ya pasti akan sembuh. Ikuti saja saran dokter, istirahat dan lain sebagainya. Karena hari-hari ini memang banyak yang sakit ya. Di sekitar saya tuh banyak yang sakit. Jadi mungkin memang udaranya lagi nggak baik-baik saja. Dan healing energy ini juga bukan tentang sakit fisik, tapi juga mungkin sakit batin. Adakah di antara kalian yang masih memiliki akar pahit yang tersimpan jauh di dalam lubuk hati kalian dan tanpa sadar mempengaruhi cara pandang kalian terhadap apapun yang terjadi di keadaan kalian, di kehidupan kalian? Kalau akar pahit itu tetap dibiarkan, dia tuh seperti cancer, dia merambat kemana-mana, bahkan membuat hidup kalian juga jadi tidak baik-baik saja, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Beberapa Gemini saya tahu, yang saya kenal, itu masing-masing memiliki akar pahitnya tersendiri, dan itu ketahuan dari cara mereka berlaku di keadaan sehari-harinya. Ada juga yang memang beneran akhirnya sakit fisik. Tapi segala sesuatunya menurut saya sakit itu memang datangnya dari isi kepala, stres seperti itu. Healing energy di sini dimaksudkan untuk kalian para Gemini, ayo sembuhkan. Sembuhkan sakit penyakit kalian, penyakit hati, penyakit fisik kalian dengan cara membuka lebar-lebar pintu hati kalian dan otak kalian, pikiran kalian. Ya, jangan nguplek-nguplek di satu tempat aja, lihat coba secara keseluruhannya gambaran besarnya seperti apa. Dan kalau masih ada yang merasa tersakiti, terzolimi dan lain sebagainya, coba dimaafkan. Healing energy ini sangat dibutuhkan untuk kalian para Gemini yang memang mempunyai permasalahan di dalam kehidupannya. Oke. Lanjut, itu pesan dari Angel's Guide Oracle Card-nya. Kita mulai buka, tapi bukan tarot duluan ya. Saya coba buka dari ini juga Oracle Card, Very Oracle Card. Tulisannya moderation. Coba kita lihat dia nyambung nggak dengan apa yang saya omong tadi ya. Is there something you know you shouldn't be eating? Ada nggak sesuatu yang harusnya tidak kalian makan? Katanya gitu. Try to eat mindful and healthful. Although the very says that a little bit of what you fancy is fine. Oke. Ini bicara tentang makanan secara harafiah. Tapi secara tersirat juga makanan jiwa. Bagaimana kalian memasukkan banyak hal ke dalam kehidupan kalian sebagai makanan jiwa kalian, itu juga menentukan bagaimana kalian bisa
menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan kalian. Menurut saya sedikit banyak nyambung, karena kata orang, iya penyakit itu dari makanan. Kalau menurut yang Ferry tadi katakan, dan saya sangat setuju, a little bit of something, segala sesuatu yang dimakan dengan secukupnya, itu nggak apa-apa. Asal jangan secara besar-besaran kalian makan terus. Ya, apapun kalau dimakan berlebihan, kalau dilakukan berlebihan, hasilnya juga nggak baik, gitu maksudnya. Oke. So, kita buka sekarang kartu tarotnya dan kita lihat apa sih message selanjutnya yang mungkin ingin disampaikan melalui bacaan tarot kali ini. Ada Two of Cups. Oke. Ada yang lainnya juga, sebentar deh, saya bukain aja dulu biar nggak panjang. Ini kalau saya udah ngoceh panjang lebar kemana-mana. Oke, masih ada berapa lagi? 2 lagi. 4, 5, 6, 7. Oke, so kartu kalian yang pertama adalah Two of Cups, di mana adanya kerjasama antara kalian dengan seseorang yang lain, komitmen dengan seseorang yang lain, yang mungkin perlu di healing di situ. Makanya tadi Angels Guide-nya ngingetin, ada healing yang perlu kalian lakukan. Jika memang hal tersebut membuat hidup kalian jadi nggak nyaman dan lain sebagainya. Mungkin ada yang salah dengan perjanjian itu, komitmen itu, love relationship itu. Walaupun kartunya tentang cups atau love, ini tidak melulu tentang percintaan ya. Karena Two of Cups bisa juga komitmen antara dua orang dalam rangka apa? Bisnis misalnya, kerjaan, atau relasi pertemanan juga bisa. Coba saya harus balik tanya kepada kalian masing-masing. Ada apa dengan relasi kalian dengan seseorang atau beberapa orang atau dengan pihak-pihak tertentu? Ada apa dengan itu? Itu yang perlu di healing? Monggo di healing. Caranya, kalian tahu caranya. Buka pikiran, lihat secara keseluruhan, secara keseluruhan harus dilihat, hati-hati, dan dimaknai. Kemudian setelah itu baru kalian harus take action tentu saja. Tapi kalau terus-menerus disimpan akar pahitnya di dalam hati kalian, di dalam diri kalian, nggak akan bagus juga untuk hidup kalian. Itu yang perlu kalian cermati ya. Kartu yang menyertainya Four of Swords. Dalam hal ini saya yakin kalian ingin keluar dari perasaan itu atau akar pahit itu atau rasa yang mungkin ganjal di hati kalian. Tapi kalian masih harus nengok kanan kiri dulu, harus lihat-lihat dulu ini bisa nggak kalian maju. Bisa sih sebenarnya, ini kartunya juga berada di posisi yang positif. So ya, kalian bisa. Sekali lagi dikembalikan lagi kepada kalian bagaimana cara kalian melihat segala permasalahan tersebut, akar pahit tersebut, atau apapun itu yang sedang kalian dealkan atau relasikan atau dikerjasamakan gitu dengan pihak atau orang lain. Dan kartu kedua kalian ada Six of Cups, di mana ada yang memberikan sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kalian. Ini berarti juga mengkonfirmasi bahwa ada relasi, dari relasi beri-memberi ya. Siapa diberi, siapa yang memberi. Oke, ada yang memberikan atau kalian yang memberikan hal ini kepada pihak lain. Tapi kalau itu berubah menjadi sebuah rasa yang akhirnya membuat kalian gak nyaman, dan kalian harus mikirin lagi, apakah iya kalian harus terus memberi sementara misalnya pihak sananya tidak melakukan hal yang sama, atau sebaliknya kalian terlalu banyak diberi sementara kalian lupa untuk kembali memberi juga. Kata orang, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya kalau kita banyak memberi itu jauh lebih baik daripada kita terus meminta. Ya, mungkin itu relate dengan kalian para Gemini.
Ada Two of Swords. Kebingungan di mana kalian merasa mungkin kalian memberi terlalu banyak, atau justru sebaliknya orang lain memberi terlalu banyak kepada kalian. Itu yang perlu di-healing dari hidup kalian, ya. Katanya kalau terlalu itu nggak baik, jadi harus biasa-biasa aja, secukupnya aja. Dan yang akan datang kepada kalian berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Apakah itu akan memperbaiki hidup kalian saat ini? Jika memang ada persoalan di bidang karir, keuangan, dan bisnis kalian, coba kita lihat kartu selanjutnya. Ada Nine of Swords, di mana sebagian dari kalian malah merasa terjebak di situasi yang mungkin nggak enak. Dan situasi itu berlangsung terus-menerus sehingga menjadi sakit hati yang menumpuk di dalam kehidupan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Karena kartu pertamanya tadi Pentacles, jadi saya hubungkan dengan itu. Seperti yang saya bilang tadi, Two of Cups, walaupun itu Cups itu bicara tentang cinta, tapi bisa tentang relasi yang lain kan. Nah, ini sekarang terlihat juga bahwa kalau kalian berada di posisi yang enggak enak di karir, keuangan, dan bisnis, itu akan membuat kalian seperti ini, terjebak di situasi yang gak enak. Dan kemungkinan itulah yang akan menjadi berakar di dalam hati kalian, di dalam kehidupan kalian, menjadi sebuah ganjalan dan makin gak enak, makin gak enak, makin gak enak. Karena tidak terselesaikan, akhirnya numpuk gitu ya. Dan kartu selanjutnya yang di tengah adalah Page of Swords. Dalam waktu dekat kalian akan menerima kabar. Kabar yang mungkin baru untuk kalian atau tidak kalian duga akan kalian dengar dalam waktu dekat. Tapi ya, kalau hal tersebut akhirnya bisa merubah keadaan kan bagus ya. Tergantung gimana kalian melihat hal tersebut atau kabar tersebut yang datang. Ada King of Swords. Secara general sebenarnya kabar yang akan datang itu baik-baik saja. Tapi cara kalian menanggapinya itu yang mungkin akan merubah keadaan. Kenapa saya bilang mungkin? Karena King of Swords bagi saya selalu adalah hal yang kayak gampang berubah. Nanti begini, besok lagi begitu. Nah, kabar tersebut yang datang ke dalam kehidupan kalian itu, jika kalian tanggapi dengan kayak, alah udahlah bosen kayak gitu mulu, nggak guna, atau kalian tanggapi dengan negatif misalnya, itu kan kata-kata negatif yang saya contohkan tadi, dan itu mungkin tidak akan berdampak banyak di kehidupan kalian, kecuali kalian mau membuka pikiran kalian dan akhirnya berpikir secara positif dan bilang kabar apapun yang datang ya anggaplah itu sebagai bagian dari kehidupan dan gak merasa kalau itu jadi sesuatu yang menyebalkan di kehidupan kalian. Dan sekali lagi tentang keuangan kalian, sebenarnya keuangan kalian, karir, keuangan, bisnis kalian bisa dibilang baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tapi, sekali lagi, kenapa kartunya bilang tentang healing? Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahannya atau halangannya? Coba kita lihat kartu berikutnya. Oke, karena buat sebagian dari kalian, keuangan kalian yang sekarang ini belum seperti yang dulu. Mungkin dulu lebih baik, tapi yang sekarang menurut kalian biasa-biasa aja. Jadi yang kalian kejar adalah hal-hal lama yang selama ini mungkin terhilang dari hidup kalian. Dan kalian masih ingin mengembalikan hal tersebut ke dalam kehidupan kalian. Saya cuma mau bilang gini ya, my dear Gemini. Kalau hal tersebut sudah selesai di hidup kalian, dia tidak akan pernah kembali. Mau itu pekerjaan, mau itu orang, mau itu apa gitu bentuknya. Kalau udah selesai, tamat, di end, titik
gitu ya, itu udah nggak akan lagi untuk kalian. Tadi hal baru kalian mikir, giliran hal lama kalian kejar. Ya, jadi ya yang perlu diingat sih seperti itu. Terus ada apa lagi yang terjadi di kehidupan kalian? Perjalanan, ada Six of Sword. Perjalanan apa nih? Perjalanan di mana kalian akan mengalami hal ini dengan orang-orang yang ada di hidup kalian. Baik secara beneran pindah, baik secara perubahan kayak ada pindah dari satu posisi ke posisi lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, bisnis satu ke bisnis yang lain, atau perpindahan hati misalnya. Bisa saja, tapi ini melibatkan orang lain. Akan ada hal tersebut dan mungkin jika itu terjadi, si Gemininya mikir, iya kalau perjalanannya menuju hal yang lebih baik. Kalau sebaliknya gimana? Nah, pikiran-pikiran kayak gitu lebih baik dihapus ya dari pikiran kalian. Karena kalau berpikir yang jelek-jelek, nanti kejadiannya beneran yang jelek loh. Jadi mendingan pikirin yang bagus-bagus. Oh, ada Six of Cups, di mana kalian cemburu melihat pihak lain yang terlihat lebih baik hidupnya. Six of Cups selalu bicara tentang merefleksikan segala sesuatunya kepada diri sendiri. Perjalanan yang harus kalian lalui ini mungkin bukan dengan orang atau pihak yang kalian lihat itu. Jadi gini, ini misal doang ya, misal kejadiannya. Contoh harafiah, Contoh biar kalian tahu ini situasinya kayak apa. Kalian harusnya menjalani kehidupan kalian sendiri, ya, menjalani kehidupan kalian sendiri. Tapi Six of Cup ini kayak, iya aku mau sih, tapi pengennya kayak dia, aku dengan dia gitu. Either dengan bersama dia atau seperti dia. Padahal nggak seperti itu. Yang dikasih ke dalam kehidupan kalian mungkin berbeda dengan orang lain. Ya bukan mungkin berbeda, memang berbeda dengan orang lain. Dan kalian lupa merefleksikan ke dalam diri kalian sendiri, ngaca sambil bilang, sebenarnya kehidupan kalian baik-baik saja. Mungkin karir kalian tidak bagus-bagus amat, tapi masih ada karir. Karena ada orang di luar sana yang bahkan tidak punya kerjaan, boro-boro karir. Ya kan? Kalian bisa nonton ini, berarti kalian masih punya hidup yang baik. Karena tidak semua orang bisa beli kuota untuk nonton YouTube. Ya kan? Oh bisa mbak pakai wifi, emang wifi nggak bayar? Kalaupun nebeng di misalnya tempat makan, kafe atau apa, kan ke situ mesti beli minum paling enggak. Ya kan, masa nebeng doang, nanti dijutekin sama yang punya tempat, ya kan? Oke, so anyway, sebenarnya kehidupan kalian baik-baik saja. Cuma ada hal-hal yang memang harus di-healing dari hidupnya Gemini, makanya tadi Angels Guide-nya bilang tentang healing. Ya, tentang hal yang harus disembuhkan dari kalian para Gemini. Healing energy. Oke, ini yang dikasih sih sebenarnya sama si Angels, kayak hayo sembuh dong dalam tanda kutip. Sembuh dong, lihat dong hidupmu tuh bagus, hidupmu tuh baik, hidupmu tuh terberkati. Sekecil apapun berkat itu tetap berkat dan harus disyukuri. Jangan ngelihat yang lain, jangan ngelihat orang lain rumputnya lebih cantik dibandingin rumput di halaman rumahmu. Gak ada rumput mbak, cornblock semua. Ya itu kan cuma perumpamaan ya. Oke. Yang terakhir adalah Six of Pentacles. Ini banyak banget six ya dari tadi. Six of Pentacles yang di sini bicara tentang memberi. Nah ini dia, sama kayak yang tadi juga, ada juga tentang hal memberi ya. Yang di sini memang dimaksudkan untuk Gemini memberi. Akan ada pengeluaran. Kenapa hal itu bisa jadi sakit hati untuk kalian Gemini kalau kalian memberinya tidak dengan tulus? Beberapa waktu yang udah lama sih ya, beberapa bulan yang lalu ada yang komentar, gimana saya mau memberi mbak, saya aja kekurangan.
Hey, kalau kalian berkelebihan terus kalian memberi, itu sudah wajar, sewajarnya. Tapi kalau kalian berkekurangan tapi masih bisa memberi, itu yang luar biasa. Ini yang harusnya dilakukan supaya kalian bisa healing, bisa sembuh dari hal-hal negatif yang ada di dalam hidup kalian dengan cara berbuat baik kepada sesama. Dan memberi itu bukan tentang materi doang. Memberi itu asal ikhlas, itu dalam bentuk apapun juga. Dan kartu yang menyertainya, kenapa jadi udah panjang ini saya ngomong. Seven of Pentacles yang terbalik, ini yang saya bilang tadi. Saya aja kekurangan, saya aja nggak punya sebanyak itu, gimana saya mau memberi? Dan sekali lagi saya harus ulang, memberi itu bukan tentang materi. Bukan kalian punya kecukupan baru memberi, tapi memberi itu asal dengan ketulusan dalam bentuk apapun, kembalinya juga akan baik. Dan itu akan berguna bagi apa? Bagi healing kalian tadi. Dan memberi itu juga salah satu healing energi, ya, dengan misalnya melihat orang yang kekurangan dan kalian bisa memberi, walaupun misalnya cuma sebungkus nasi, atau kalian punya roti and then kalian memberi orang itu roti gitu kan, sekecil roti apa sih, mungkin gak kenyang-kenyang amat, tapi kalian memberinya dengan tulus, itu juga healing energi loh untuk kalian. Akhirnya kalian akan menyadari bahwa hidup kalian jauh lebih baik dari orang tersebut. Oke, kartu berikutnya yang saya buka di kartu yang ini ada ambition, King of Sword. Ada ambisi yang mungkin belum kesampaian dan akhirnya disuruh healing sama angels guide-nya. Ya, nggak apa-apa punya ambisi. Siapa yang bilang itu salah? Tapi lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian yang kedua, defense. Ya, ini tadi defense. Gimana sih Mbak Lucy ini suruh-suruh saya memberi, orang saya juga nggak punya, orang saya juga kekurangan. Seperti saya bilang tadi, saya balikin. Kalian bisa nonton YouTube ini, itu kalian nggak kekurangan ya. Oke, Gemini. Dan kartu selanjutnya adalah balance, justice ya. Yang harus kalian lakukan adalah balancing atau menyetarakan, menyeimbangkan kehidupan kalian antara nerima-nerima mulu dengan memberi. So itu yang harus seimbang, dan itu bisa jadi healing sistem kalian atau healing energi kalian untuk memperbaiki apa saja yang harus diperbaiki di dalam diri kalian, yang harus di healing, yang harus disembuhkan. Oke, so pertanyakan satu hal, saya akan jawab yes or no sekarang. Yes, sih jawabannya yes. Dan yang terakhir dari Archangel's message ya, sebagai penutup, udah panjang nih. Clear audience. Bicara tentang Archangel Zadkiel, notice the loving guidance you hear inside your mind and from other people. Dengarkan pendapat orang, dengarkan juga hati kecil kalian yang paling dalam, yang paling tulus. Dan pikirkan bahwa memang kalian healing, harus healing. Karena beberapa orang mungkin tidak menyadari hal tersebut dan bilang, apaan sih Mbak satu ini, Mbak pembaca tarot yang ini ngomong hilang, healing. Apaan, saya baik-baik saja. Biasanya orang yang bilang saya baik-baik saja justru tidak baik-baik saja, karena setiap orang punya permasalahan masing-masing sekecil apapun. Kalau kalian masih bersungut-sungut dengan kehidupan kalian dan merasa kehidupan kalian tidak lebih baik dari tetangga sebelah, dari orang sebelah, ngelihat sosial media, jealous, dan lain sebagainya, itu berarti kalian masih punya akar pahit yang harus di healing, disembuhkan. Oke, kalau kalian baik-baik aja, nggak usah ngomong baik-baik aja. Ya udah, hidup dengan happy, menerima, kemudian memberi juga, bahkan pada saat kalian kekurangan, pada saat kalian kekurangan juga tidak bersungut-sungut, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. So, my dear Gemini, itu tadi pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye.